manasik haji kalian dari aku, dari Rasulullah, bukan dari orang lain. Litakhudhu anni manasikakum. Adalah kalian mengambil tata cara manasik haji kalian dari aku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita berdakwah juga, dakwah secara umum, kita selalu menyampaikan kan seorang dai, meskipun dia tidak tahu semua sampaikan, betul, tapi yang disampaikan dari mana? Dari Nabi, balighu anni walau ayah. Anni dari Rasulullah, bukan dari pendapat kita, bukan dari ra'yu kita, bukan hawa nafsu, bukan dari orang lain. Anni balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, dari Rasulullah. Jadi dia harus tahu apa? Harus tahu Quran, harus tahu sunnah Nabi. Walau ayat, meskipun satu ayat. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Jadi yang pertama ilmu, dia harus mengetahui. Yang kedua dakwah, dia harus mengajak umat ini ke jalan kebenaran, kepada keyakinan yang benar, kepada pemahaman yang benar. Ini fawaid yang kedua dari ayat ini. Surah Yusuf ayat 108. Yang pertama tadi, dia harus mengetahui kebenaran, mempelajari kebenaran. Fawaid yang kedua, manfaat yang kedua dari ayat ini, yaitu kita harus mengajak umat kepada kebenaran, mengajak umat kepada pemahaman yang benar. Kita mengajak umat kepada manhaj yang benar, cara beragama yang benar, yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita harus tahu bagaimana cara beragama yang benar, bukan kita melihat cara yang kita lakukan, atau yang dilakukan oleh orang banyak, atau yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu. Tidak. Bagaimana Rasulullah mencontohkan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengajak, berdakwah ini mengajak umat kepada kebenaran, kepada pemahaman yang benar. Berarti kita harus tahu tentang pemahaman yang benar. Karena apa? Karena di dalam Islam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, Rasulullah yang menjelaskan, As-Sadiqul Masduq, bahwa umat ini akan terpecah menjadi berapa golongan? 73. Rasulullah yang bersabda demikian, As-Sadiqul Masduq, Sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, dan disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi kita harus tahu, karena umat ini terpecah, dan Nabi sudah menyebutkan demikian, umat ini akan berpecah. Maka kita harus tahu pemahaman yang benar. Jadi kita mengajak umat, berdakwah ini mengajak umat kepada pemahaman yang benar, kepada keyakinan yang benar, ke jalan yang benar. Kita tidak mau sampai umat ini sesat, sebab kita akan menanggung dosanya, seperti yang tadi saya sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Kemudian yang ketiga, fawaid yang ketiga dari ayat ini, yaitu teguh dan istiqomah di atas kebenaran. Jadi kita harus sabat, istiqomah di atas kebenaran. Kalau sudah tahu kebenaran, kita mengajak umat kebenaran kepada kebenaran, maka kita harus istiqomah di atas jalan kebenaran. Dan godaan ini banyak sekali, godaannya banyak sekali. Ya, fitnah syahwat, fitnah syubuhat, dan fitnah yang lain. Makanya kita istiqomah. Fitnah syubuhat berkaitan dengan pemahaman, berkaitan dengan aliran, berkaitan dengan golongan. Kemudian fitnah syahwat berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kedudukan, wanita, jabatan, dan yang lainnya. Ini fitnah terus memasuki hati manusia, seperti disebutkan oleh para imam tentang ini. Dan Nabi menyebutkan fitnah itu akan masuk ke dalam hati manusia. Seperti apa? Seperti tikar, seperti seutas demi seutas dari ikatan tikar itu, yang terus masuk. Kalau orang tahu kebenaran, maka dia akan tetap tahu yang ma'ruf, tahu yang mungkar. Tapi kalau orang yang sudah terkena syubhat, maka dia tidak bisa menilai lagi yang mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya saja, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kata Nabi, tu'radu fitan kal hasir, udan, bahwa dibentangkan fitnah itu seperti untayan tikar itu akan masuk ke dalam hati manusia. Makanya kita
betul-betul harus jaga dari fitnah ini dan kita teguh istiqamah. Maka doa yang terbanyak yang Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, kepada para duat, para dai, para ustaz, para mubalik yang dimuliakan Allah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan amal. Perhatikan, Nabi diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan amal. Dasarnya apa? Yaitu dasarnya firman Allah dalam surah Al-Fath. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 28, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida." Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkan agama ini terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ayat ini terdapat dalam surah At-Taubah, terdapat dalam surah Al-Fatah, dan terdapat juga dalam surah As-Saff. Yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi'. Yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, al-ilmu nafi'. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, al-amal salih. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Kemudian dijelaskan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, memerintahkan semua yang bermanfaat untuk hati, ruh dan jasad. Beliau memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal saleh, beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau SAW melarang perbuatan syirik, perilaku dan akhlak yang buruk yang berbahaya untuk hati, badan, dunia dan akhirat. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan ayat ini. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, ilmu ini merupakan dasar sebelum kita beramal, sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata, ilmu dulu. Jangan kita mempunyai pedoman yang penting kita dakwah, yang penting kita ceramah. Harus ada ilmu. Tidak boleh kita ceramah atau kita dakwah kalau kita tidak berilmu. Allah SWT dalam Al-Quran berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, surah 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu mengetahui bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Apa kata Imam Bukhari? Imam Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya di Kitabul Ilmi, apa kata Imam Bukhari? Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah memulai dalam ayat ini bil ilmi, dengan ilmu, qabla al-qawli wal amal, sebelum berkata dan sebelum berbuat. Jadi kita harus berilmu dulu, mensenjatai diri kita dengan ilmu sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Fabada'a, kata Imam Bukhari dalam sahihnya di Kitabul Ilmi di juz yang pertama, antum bisa lihat, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah memulai dalam ayat ini yaitu dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Nah, sekarang kita wajib untuk talabul ilmi. Menuntut ilmu wajib, dan kita sudah tahu dan mungkin antum sudah sering sampaikan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, sekarang kita juga harus menuntut ilmu, bukan kalau sudah menjadi dai, menjadi mubaligh, menjadi ustadz, nggak perlu belajar lagi. Justru kita tambah terus untuk menuntut ilmu, tambah belajar kita talabul ilmi. Kita menyampaikan, kita juga harus belajar. Bahwa kalau kita terus menyampaikan dan kita nggak punya ilmu, akhirnya nanti yang kita sampaikan dari pendapat kita, dari ra'yu kita, atau mungkin yang kita sampaikan cerita atau dongeng karena nggak punya bahan. Tidak paham tentang ayat, nggak paham tentang hadis, akhirnya apa? Cerita.
Dong.